Beja-beja carita Pampakan obrolan pendidik. Beja-beja. Bersama menggapai cita-cita, tekun belajar, semangat kembangkan potensi, pegang teguh disiplin dan pengabdian demi mewujudkan harapan bangsa. Dengan mengukir prestasi dan berakhlak mulia, bangun nusa bangsa tanah airku tercinta. Dengan semangat tanpa batas untuk meraih mimpi demi Indonesia Jaya. SMA Negeri 1 Tanjung Sari, tempat kami dididik dan dibina. Sekolah lingkungan sehat, bersih dan berbudaya, melahirkan generasi penerus bangsa. SMA Negeri 1 Tanjung Sari, sebagai bakti untuk ibu pertiwi.
menjadi anak kebanggaan. Kami SMA Negeri 1 Tanjung Sari, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Sari, semangat menjadi juara. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Sari, tetap berjaya. Beja, carita, mampangan obrolan pendidik. Beja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa. Bersama saya Neng Siti Solihat dalam acara Beca Mang Odi, beja-beja carita anu manfaat jeung obrolan anu ngadidik di SMA Negeri 1 Tanjung Sari dengan mengangkat tema kewirausahaan beras merah. Pada saat ini kita sudah bersama narasumber kita orang nomor 1 di SMA Negeri 1 Tanjung Sari, yaitu Bapak Luki Adam Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rasul, Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. 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 Saya perkenalkan Luki Adam Bahtiar SPD. Kebetulan mendapatkan amanah untuk menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Sari per 6 Desember tahun 2021. Alhamdulillah saya bertemu di sini. Alhamdulillah Bapak. Pertama saya datang ke Tanjung Sari ini dengan diantar oleh teman-teman dari Megamendung. Ternyata suasana di Tanjung Sari ini memang cukup indah. Di depan sawah, di kanan sawah, di sebelah kiri sawah, dan di belakang sawah gitu. Diapin oleh sawah berarti ya Pak? Iya, oleh sawah. Baik Bapak, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan ya mengenai kedatangan Bapak ke SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Nah Bapak berbagi juga nih kepada sahabat Beca Mang Odi, mungkin kan kita juga masih bertanya-tanya mungkin untuk Beca Mang Odi sendiri itu apa sih Pak? Ya, jadi begini, awalnya pada masa kepala KCD-nya yaitu Bapak Dadang, kebetulan dia yang mencetus program Beca Mang Odi ini, dan ini menjadi salah satu program unggulan dari KCD Wilayah 1. Menurut saya ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena di setiap sekolah itu diharuskan untuk bisa memberikan informasi tentang keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi berbagi cerita bahwa di sekolah atau di setiap sekolah itu mempunyai keunggulan yang memang yang harus diinformasikan pada teman-teman di sekolah yang lainnya, baik itu untuk SMA, SMK maupun SLB di wilayah KCD 1. Dan alhamdulillah dengan program ini juga ya tentunya akan mengangkat nama baik KCD wilayah 1 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bapak tadi sudah disampaikan juga ya, pertama tadi saya sudah sampaikan mengenai tema kita yang diambil dari acara Beca Mang Odi ini tentang kewirausahaan beras merah. Tadi Bapak menyampaikan juga ya mengenai beras merah ini. Nah Bapak tentunya pemirsa dari Beca Mang Odi ini sudah penasaran ya mengenai kenapa nih Pak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Sari mengangkat tema kewirausahaan beras merah ini. Dengan melihat data luas wilayah Kecamatan Tanjung Sari yaitu 85,43 km persegi dengan luas persawahannya 17,45 km persegi, itu menjadikan saya mempunyai inovasi bagaimana saya ingin membantu mengembangkan potensi yang ada terutama dari wilayah sekitar ya, dari orang tua murid yang sebagian besar itu di SMA Negeri 1 Tanjung Sari sebesar 27% adalah petani, dan dari guru-gurunya juga ada yang memiliki lahan usahawan ya. Samping itu juga orang-orang tua kita memiliki banyak sekali sawah-sawah yang memang itu harus terus berjalan produksinya. Nah di sini dalam program ini anak-anak kita
kasih pemahaman, kita kasih pembelajaran bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan di setiap diri anak-anak dengan apa tentunya tadi kembali lagi niat saya punya inovasi, punya gagasan ini ingin membantu masyarakat di sini ya, di lingkungan Kecamatan Tanjung Sari ini agar apa? Agar produksi dari pertanian terutama beras dan beras merah itu terus berjalan, terus berputar. Dan di sini tugas dari anak-anak itu adalah mengemas dengan kemasan yang menarik, yang kecil, lalu anak-anak bisa memasarkan. Ya. Nah dari situ terlihat bahwa perputaran produksi dari beras tersebut karena memang dibantu oleh anak-anak, kita tumbuhkan jiwa entrepreneurnya gitu, untuk menjual, baik itu dijual secara online maupun offline gitu. Nah ini sebetulnya program yang sederhana, tapi dampak dan efeknya itu sangat penting sekali bagi perputaran produksi pertanian khususnya beras di wilayah Tanjung Sari ini. Dan Tanjung Sari juga yang terkenal salah satu sentra penghasil beras di Jawa Barat. Nah kita terus akan pertahankan itu menjadi ketahanan pangan untuk Jawa Barat, dan insya Allah ya para petani yang punya tanah di sini itu tetap menjaga tanahnya, jadi supaya tidak dijual kemana-mana, terus produksi beras gitu. Intinya itulah kira-kira. Baik Bapak, luar biasa ya tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa memang kita itu diapit oleh sawah ya, terus memang kita mau mengembangkan beras merah di Tanjung Sari, dan tentunya Bapak saya sebagai masyarakat Tanjung Sari itu ikut bangga dengan adanya program kewirausahaan beras merah ini. Nah untuk itu Bapak pasti masyarakat pun terus pemirsa tentunya nih ya penasaran nih bagaimana nih Bapak sebagai pemimpinan di SMA Negeri 1 Tanjung ini mewujudkan program kewirausahaan di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Jadi begini Bu, kembali lagi pertama saya datang, saya kan mempunyai ide itu ya, bagaimana cara untuk bisa anak-anak tumbuh jiwa kewirausahaannya atau jiwa entrepreneurnya gitu ya. Nah waktu itu memang kita baru rencana ya, waktu bulan Desember tahun lalu itu baru rencana saya ingin mengembangkan memproduksi dan memasarkan beras merah di Tanjung Sari. Itu menjadi kewirausahaan sekolah waktu itu. Tetapi dengan adanya IKM itu implementasi kurikulum merdeka, saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim kurikulum, begitu juga koordinator dan para pendamping yang di dalamnya memberikan pembelajaran di intrakurikuler maupun di kokurikuler dengan P5-nya, yaitu proyek penguatan program belajar Pancasila dengan memberikan tema kewirausahaan atau PJ tentang beras merah. Baik Bapak, tadi sudah Bapak sampaikan di pertama bahwa kita ini memang tadi untuk kepedulian ke masyarakat, terus tadi juga Bapak mengatakan bahwa kita ini sudah menerapkan IKN ya, implementasi kurikulum merdeka, dan Bapak juga tentunya dalam hal ini tidak bekerja sendiri ya Bapak, dibantu oleh tim. Tadi ya dikatakan juga ada kurikulum ya yang memang perlu di sini ya karena memang IKN ya, terus ada koordinatornya juga, dan bahkan semua guru dan staf di SMA Tanjung Sari ini terlibat ya Bapak. Jadi berarti. Ya, alhamdulillah berarti ya Bapak. Nah untuk itu Bapak nih seperti apa nih wujud bentuk nyata guru beserta staf dalam mensukseskan proyek kewirausahaan beras merah di SMA Negeri 1 Tanjung Sari ini? Yang menangani tentang tema proyek yaitu kewirausahaan. Nah, dibentuk juga para pendamping yang terdiri dari 4 orang pendamping untuk tema ini, proyek beras merah. Jadi para pendamping itu memberikan pengetahuannya, praktek baiknya kepada anak-anak bagaimana cara membuat kemasan dengan desain yang baik, menarik gitu ya.
saya libatkan guru desain di sini. Terus juga bagaimana cara memarketing atau memasarkan beras merah ini secara online maupun offline. Saya libatkan juga guru ekonomi di sini untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, gitu ya. Terus juga saya libatkan guru biologi untuk apa? Untuk melihat atau meneliti ya, kualitas terbaik, gitu ya. Kualitas terbaik dari beras merah tersebut agar yang mereka jual itu memang betul-betul bisa laku di pasaran. Nah, seperti itu. Bapak tadi Bapak mengatakan bahwa memang kita banyak melibatkan guru dan mata pelajaran ya, tadi ada yang bagian ekonominya, yang mengenai pemasaran, terus tadi mengenai pengemasan, desain. Berarti ini ada kolaborasi ya Bapak Betul. di sini. Betul. Nah, untuk itu Bapak tentunya yang tidak mudah ya untuk mengkolaborasikan antara mata pelajaran dan melibatkan banyak guru. Nah Bapak, apakah terdapat kendala selama ini? Jika ada, mungkin Bapak bisa menjelaskan dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ya baik. Jadi kendala di sini memang ada, terutama untuk memperhatikan waktu, karena memang kita dalam pelaksanaan proyek ini belum menggunakan sistem blok. Jadi masih menggunakan waktu luang selain waktu intrakurikuler, kita isi dengan kegiatan-kegiatan pendampingan para anak-anak untuk melaksanakan proyek tersebut, gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun ada kendala tapi tidak seberapa besar yang saya kira, tetap berjalan, tetap berlangsung. Berarti Bapak, setiap permasalahan itu bisa diselesaikan tentunya ya Pak dengan mudah di lapangan. Betul. Nah untuk itu Bapak, selain tadi alasan beras merah itu melimpah di Tanjung Sari, nah kira-kira ada alasan lain tidak Bapak selain mengangkat tema kewirausahaan beras merah ini? Kenapa tidak yang lain? Sebelum nanti Bapak menjawab pertanyaan tadi, sahabat Becama Odi, kita akan menyaksikan terlebih dahulu produk beras merah di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Kita saksikan bersama video penayangan produk beras merah di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Nah, sekarang kita akan mendengar nih jawaban dari narasumber kita. Bapak, silakan. Ya, baik. Ya, untuk manfaat itu sendiri, kebetulan saya ditemani oleh salah satu koordinator tentang proyek kewirausahaan dengan topik beras merah, menjelaskan manfaat dari beras merah itu sendiri. Kebetulan biologi bisa menjadi pakarnya gitu. Ya, silakan Bu Mangga. Baik, untuk manfaat dari beras merah itu sendiri, kenapa kami mengambil objeknya itu beras merah? Karena kita melihat beras merah ini punya nilai lebih gitu ya dibanding beras putih gitu. Nah, salah satunya kandungan dari beras merah ini banyak serat, banyak protein, ada kalium gitu, dan karbohidrat, tapi karbohidratnya di sini sedikit ya. Nah, justru karena kandungan karbohidrat pada beras merah ini yang sangat kecil, itu yang menjadikan beras merah ini mempunyai nilai lebih gitu. Kenapa? Kan kita ketahui ya, kalau misalnya karbohidrat dalam suatu produk itu sedikit kandungannya, otomatis kadar glukosanya juga kan sedikit ya. Nah, itu baik ya, dengan kadar glukosa yang sedikit itu baik untuk
untuk orang-orang khususnya yang ada kecenderungan mengarah ke diabetes, ya penderita penyakit gula darah berlebih atau diabetes begitu. Nah, makanya kami mengambil produk ini gitu tadi karena beras merah ini itu kadar glukosanya rendah dan aman gitu untuk dikonsumsi khususnya bagi para penderita diabetes. Ya, sudah disampaikan ya tadi oleh Bu Risma sebagai guru biologi bahwa memang beras merah ini ya banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kesehatan ya, betul Ibu? Ya, untuk itu saya kembali lagi akan bertanya nih kepada narasumber tentunya ya Bapak. Nah, untuk beras merah ini kan kita lebih ke pemasarannya Bapak. Betul. Ya, untuk itu Bapak, nah kira-kira ada tidak nih modal yang dikeluarkan anak-anak ataupun sekolah? Jika ada, berapa dan seperti apa Bapak? Jadi untuk modal itu sendiri kebetulan menurut data kan orang tua banyak yang memiliki sawah dan hasil panennya itu bahkan juga memiliki penggilingan padi. Jadi di sini sekolah terutama untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua, anak-anak, kelompok dari tema ini, perusahaan topik perusahaan ini bisa mengambil atau meminta menjualkan kepada orang tua. Jadi anak tugasnya ini hanya menjualkan saja, memasarkan juga ya bagaimana. Cuma untuk modal untuk plastik itu sendiri, memang anak-anak itu harus mengeluarkan ya untuk nominalnya. Tapi yang saya tahu tidak begitu besar, hanya modal untuk plastik dan desain saja, untuk desain saja. Nah, oleh karena itu dengan kemasan yang menarik ini, kalau saya lihat anak-anak itu sudah meraih keuntungan Bu. Keuntungannya apa? Dari penjualan sampai 1 bulan ini hampir 1 juta. Dikemas secara kecil-kecil ini, lalu mereka berangkat untuk memainkan alat usaha dari Karawang, dari Badu, dari Tangerang, dari Bekasi gitu ya, melalui aplikasi ya. Aplikasi ada dari aplikasi ya, dari aplikasi. Dan laporan dari anak-anak itu dalam penjualan ini mereka mau meraih atau mau untuk sekitar 1 juta. Biasa ya Pak ya. Nah itu kan untuk modal sendiri tetap dikasihkan kepada orang tua. Akhirnya ada kolaborasi orang tua setelah panen dijualkan oleh anak-anak. Nah inilah tujuan utama dari program ini gitu kan, kolaborasi. Satu sisi membantu orang tua, satu sisi lagi anak di sini dalam untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Nah mungkin kan kita juga nih kedatangan koordinator ya Bapak. Nah mungkin Ibu Risma bisa menambahkan karena kan Ibu melihat langsung ya di lapangan itu seperti apa itu? Begini tadi betul yang dikatakan oleh Bapak, benar sekali bahwa kita bagi orang tua yang memiliki hasil panen beras merah ini, anaknya itu diberdayakan untuk memasarkan gitu ya, supaya nanti jiwa wirausaha mereka. Nah, bagaimana dengan orang tua yang tidak memiliki hasil bumi beras merah ini gitu ya. Nah, anak-anak itu kita arahkan untuk berkolaborasi dengan para penjual beras gitu ya, di pasar atau di sekitar lingkungan mereka, Distributor berarti. betul, dengan distributor. Jadi mereka membuka komunikasi gitu ya dengan penjual beras merah itu. Mereka misalnya mengambil barang, lalu ketika udah laku gitu ya, ada hasilnya mereka membagi hasil lah gitu ya, ada kesepakatan ya di antara peserta didik dengan distributor itu. Jadi banyak yang dilibatkan, baik orang tua, baik distributor gitu ya. Kita melibatkan semuanya, stakeholder yang terlibat lah, saling bekerja sama untuk membangun jiwa wirausaha peserta didik kita. Sangat luar biasa dari kolaborasinya ya, selain di sekolah, di SMA gitu ya, kita juga melibatkan orang tua langsung di sini, petaninya, terus orang tua, bahkan distributor beras merah itu sendiri ya itu. Nah untuk itu tadi Bapak juga sudah menyinggung nih pencapaian dari penghasilan beras merah ini sendiri. Nah kira-kira Bapak, kalau selain pencapaian tadi mengenai angka gitu, pencapaian apa lagi gitu yang didapatkan dari produk beras merah di SMA Negeri 1 Tanjung Sari? Namun Bapak, sebelum Bapak menjawab, kita akan saksikan dulu proses penjualan beras merah di SMA Negeri 1 Tanjung Sari.
SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Nah, tentunya sekarang kita akan mendengar langsung nih dari narasumber ya mengenai pemaparan yang lebih realnya nih dari video tadi. Gimana Bapak? Ya baik, di dalam video tadi kita ketahui bahwa anak-anak itu sekarang sudah sampai keduanya ke luar daerah, tidak hanya di Tanjung Sari. Berarti udah keluar kota gitu Luar ya Pak? kota, termasuk Bekasi, Bandung, kalau bisa nih masakan atau restoran-restoran Sunda yang ada di Jawa Barat ini, ya Bogor dan sekitarnya itu pemasoknya adalah anak-anak kita. Ya, amin. Ya, Jadi mudah-mudahan perlu kita akan kerjasama perlu lagi ya. kerjasama lagi, gitu kan. Nah, nilai semangatnya ditanamkan oleh sekolah kepada anak-anak, ya. Ya mudah-mudahan ini kedepannya tumbuh jiwa entrepreneur di setiap anak. Itulah yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Nah, untuk Ibu, untuk foreigner sendiri nih Bu, yang Ibu tahu gitu. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada keluar kota. Nah, untuk Ibu sendiri yang selain kota yang tadi disebutkan Bapak, mungkin ada tambahan lagi, kemana lagi nih beras merah Tanjung Sari dipasarkan? Mungkin sejauh ini kalau untuk dibilang kemana lagi nih daerahnya gitu ya, seperti yang tadi disebut Bapak, mungkin hanya sekitar situ, kita belum memang mencapai ke Sumatera atau Kalimantan, tapi insya Allah ke depan ini kan tadi masih panjang gitu ya. Anak-anak bisa memasarkan lebih jauh lagi. Tapi yang perlu ditekankan di sini, memang tujuan kita itu dari awal adalah ingin mengenalkan, gitu ya, mengenalkan beras merah ini keluar dari daerah Tanjung Sari itu sendiri, gitu. Jadi bukan cuma Tanjung Sari yang kenal beras merah ini, gitu, tetapi daerah di luar Tanjung Sari ini, gitu ya. Dan itu alhamdulillah sudah tercapai. Gitu. Target kami yang utama itu, gitu, dan alhamdulillah sudah tercapai. Nah, dari itu sendiri kan tadi sekali lagi kita itu berkolaborasi ya. Selain siswa juga guru di sini juga banyak membantu ya, memperkenalkan, pasarkan di media sosial, ya aktif dan Ada yang upload di ya, TikTok atau di apa ya di Instagram ya mereka. banyak sekali berarti ya Bu ya. Jadi memang kita promosinya juga kenapa bisa sampai gitu kan keluar daerah dari Tanjung Sari ini, karena memang kita promosinya tadi selain offline kita di online juga kita juga besit dan semangat. Pribadi Ibu ya, untuk pernah untuk memasarkan dan ada yang memesan yang 47 kilo gitu. Luar Saya biasa. itu di daerah Cibubur ya. Alhamdulillah gitu. Bahkan Bapak sekolah itu memasarkan beras merah ini sampai luar biasa gitu. Sambil pulang, Oh, sampai sampai pulang pulang ya. saya bawa tengkingan beras merah, ya minimal itu ya 10 kilo saya bawa itu, Iya. itu sampai rumah habis. Iya. Dan alhamdulillah juga nih kalau kita lihat dari proyek Jabat Mas Hadi sudah melihat keberlangsungan proyek beras merah di Tanjung Sari ini, dan alhamdulillah nanti tanggal 25 insya Allah kita akan membuka stand Di mana Bapak? tepatnya di SMA 25 Bandung. Oh iya. Dalam acara kegiatan Jabat Mas Hadi, ya mereka sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan di sini, Iya, ya, luar sebagai biasa, potensi luar biasa dari daerah di Provinsi Jawa Barat, ya, yang semangat dari anak-anak untuk bisa menanamkan jiwa semangat entrepreneur ya, dengan keunggulan atau kearifan lokalnya gitu ya. Dan bahkan mudah-mudahan Tanjung Sari dengan beras merahnya ini selalu dilirik oleh Daerah lain. daerah lain juga, gitu. Oke Pak, sekarang kita sudah banyak yang melirik ya dari satu tema gitu ya, kewirausahaan. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut gitu ya. Nah untuk itu Bapak mempunyai harapan apa nih pada peserta didik? Tentunya selama ini kan kita mengadakan proyek kewirausahaan beras merah. Nah ini gimana Pak? Apa harapan Bapak gitu ke depannya? Ya, kemarin hasil gelar saya tentunya sangat antusias sekali ya, dan apresiasi baik itu dari orang tua siswa itu sendiri yang kami undang kemarin, Ya, alhamdulillah. gitu kan. Terus juga dari pemerintahan, khususnya dari mulai dari kecamatan, RCD, dan juga dengan Provinsi Jawa Barat. Ya. Harapan kedepannya masih banyak potensi-potensi Yang bisa kearifan, digali. betul, kearifan lokal, khususnya di tema kewirausahaan yang akan kita programkan lagi Bu, Ya. karena memang tidak cukup di sini, tetap anak-anak ingin saya berikan atau ingin saya tanamkan jiwa semangatnya dari semangatnya untuk selalu berwirausaha. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan.
Bahkan kemarin itu menambahkan, bahkan kemarin ketika gelar karya ada orang tua bertitip pesan kepada saya. Karena mungkin mereka melihat kesuksesan gitu ya, kita memperkenalkan produk beras merah Tanjung Sari ini, mereka menitipkan, ibu bagaimana kalau proyek selanjutnya kopi, gitu. Bagaimana kalau produk selanjutnya hasil bumi yang lain, kita masih banyak hasil bumi yang lain, itu orang tua sendiri Ya, memberikan masukan berarti ya Bu ya. karena melihat mungkin kita alhamdulillah gitu ya, pencapaian kita cukup bagus gitu untuk memasarkan hasil bumi kita. Kalau dicatat di program untuk tema selanjutnya. Baik. Mudah-mudahan kita juga ini bisa mensukseskan dan tentunya memberikan harapan kepada orang tua ya. Tadi kan kata Bu Risma bahwa selain beras merah di Tanjung Sari ternyata Kopi, ada kopi durian. juga, durian. Nah, mudah-mudahan itu kedepannya bisa kita lakukan karena ya kita niatnya baik ya, seperti Bapak yang sudah mengatakan punya niat baik ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan niat baik tersebut memang menguntungkan juga gitu ya bagi wilayah sekitar. Masyarakat sekitar dan sekolah kita juga. Iya. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri acara Bincang Audit kali ini, nah mungkin Bapak ada pesan ya yang akan disampaikan nih untuk peserta didik maupun masyarakat di wilayah sekitar kita. Pesan yang pertama tentunya kemasan yang sudah dibuat hasil karya anak-anak ini tapi kualitasnya jangan sampai penilaian dari konsumen itu semakin menurun, harus semakin meningkat, gitu kan? Ini sudah baik dan saya sudah rasakan juga respon dari konsumen tentang beras merah ini katanya sangat bulat, enak sekali. Gitu. Ini yang paling susah itu kan mempertahankannya. Terus secara sustainable kita lakukan kegiatan program ini kepada anak kita yang baru nanti tetap kita mempunyai bendera yang berkibar tentang SMA Negeri 1 Tanjung Sari ini tentang beras merahnya. Terus juga bantu kami untuk terutama untuk guru-guru sebagai koordinator, sebagai pendamping untuk tetap menumbuhkan jiwa semangat kewirausahaan, entrepreneur di kalangan anak-anak kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah dan berkah dan juga akan terkenang seumur hidup saya apabila memang ini terus meningkat, bertahan, ya, terus bergulir, terus membongkar, gitu ya, hasil karya dari anak-anak ini. Dan ke depannya juga ini pesan saya, silakan dari teman-teman membimbing anak untuk bisa berinovasi juga, mungkin dari beras merah ini juga bisa dikembangkan lagi menjadi olahan-olahan yang nantinya bisa diberikan dan dijual juga, ya, khususnya dari bahan dasar beras merah ini juga yang tadi tentang potensi dari pan lokal, terutama kopinya, duriannya, ya, insya Allah dengan segera kita akan promosikan, kita akan informasikan kepada layak ramai di sana di seluruh Indonesia, kalau bisa nasional sifatnya ya. Amin. Bapak luar biasa Ya. harapannya ya. Harapannya tetap semangat. Pokoknya saya tidak berdiri sendiri tanpa Bapak Ibu semuanya, Bapak tim tidak akan tercapai prestasi sampai saat ini. Ya, dan mungkin dari Ibu sendiri ada yang mau ditambahkan pesannya? Ya betul, dari menangkan yang terakhir kata Bapak, kita tim ya, secara kompak kita seluruh warga SMA Negeri 1 Tanjung Sari ini kita memiliki niat gitu ya, membantu memasarkan produk hasil bumi dari daerah Tanjung Sari ini. Insya Allah semangat anak-anak kita, peserta didik kita ini juga tetap dijaga supaya mereka bisa membantu orang tua juga ya, dalam memasarkan produk hasil bumi dari sana. Ya, karena memang selama ini beras merah tidak sebegitu terkenal gitu ya. Ya. Baik sahabat Bincang Audit, sudah terasa waktu kita kurang lebih 30 menit menemani
sahabat Beca Odi, dan saya ucapkan terima kasih nih Sama-sama. kepada nomor 1 di SMA Negeri 1 Tanjung Sari, juga kepada Bu Rismet ya sebagai koordinator di proyek kali ini. Saya Messi Soliha undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komala, kelas 10-1 dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Sekolah kami melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Topik yang kami angkat yaitu kewirausahaan beras merah SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Pertama-tama kami dibimbing oleh guru pembimbing kami, diajarkan cara menjalin kerjasama dengan petani yang ada di sekitar sekolah kami. Lalu kami diajarkan caranya mengemas atau membuat desain produk beras merah tersebut. Dan kami juga diajarkan bagaimana caranya menjual beras merah dengan cara online maupun offline. Kami diajarkan membuat toko marketplace seperti di Shopee, dan kami juga memasarkan di media sosial seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan kami pun memasarkan ke masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah selama proyek berlangsung kami berhasil mengenalkan beras merah SMA Negeri 1 Tanjung Sari ke luar daerah Tanjung Sari. Kami juga memperoleh keuntungan dari penjualan beras merah tersebut, yang terutama proyek tersebut menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri kami. Sekian, terima kasih. Ada jual berapa kilo? 100 mili.